Halo, pernah nggak sih kamu nitip barang ke temen yang lagi di luar negeri? Atau just tip melalui media sosial? Atau malah kamu korban just tip FOMO skincare Korea? Nah, kali ini aku akan bahas mengenai kenapa sih orang-orang rela mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli barang tersebut yang bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau barang ini tuh belum dibutuhin. Yuk kita bahas bersama-sama melalui sisi perilaku konsumen dan pemasaran. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Cahyarani Suralevina dari Administrasi Niaga kelas 2D Manajemen Pemasaran. Oke, just tip alias jasa titip. Gaya belanja baru yang ada di Indonesia. Banyak di sekitaran aku sendiri ya, buka jasa titip, just tip. Misal baju Bangkok, itu kalian pasti juga udah familiar banget. Atau gampangnya kamu punya temen yang lagi liburan ke Korea, terus ada suatu barang atau produk yang belum ada di Indonesia nih, adanya di sana, adanya di Korea, terus kamu gunain atau nitip barang itu ke temen kamu, itu yang dinamakan just tip. Nah, just tip ini tuh dijadikan sebuah bisnis di Indonesia. Banyak sekali orang-orang, terutama Gen Z ya, yang memanfaatkan adanya jasa titip ini untuk membeli barang maupun produk dari luar negeri. Bahkan yang aku tahu, ada orang yang melakukan atau memanfaatkan jasa titip ini tuh untuk membeli suatu makanan. Contohnya, just tip stok buah irin, kalian pasti pernah tahu kan? Lalu untuk yang luar negerinya biasanya itu ada just tip baju Bangkok, juga skincare Korea. Kebanyakan sih ya, memang ini tuh dilakukan perempuan ya, tapi nggak sedikit juga laki-laki yang memanfaatkan jasa titip ini. Untuk transaksinya, biasanya para just tip ini memanfaatkan media sosial untuk promosi. Biasanya itu ada lewat Instagram, TikTok, lalu WA, kemudian Telegram. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, kan karena itu banyak sekali kasus-kasus penipuan jasa titip. Lalu konsumen itu memanfaatkan just tip karena apa sih? Yang pertama, biasanya itu karena di Indonesia tersendiri itu belum ada barangnya. Misal toner itu nggak diproduksi di sini dan belum juga beredar di sini. Tapi karena adanya sosmed, itu kan kita kan nggak mungkin ya nggak buka sosmed ya. Siapa sih sekarang yang nggak scroll sosmed karena kepengen gitu. Jadi mereka cari-carilah adanya di luar negeri nih. Mereka lalu cari jasa titip ini. Kemudian yang kedua, karena FOMO ya. Menurut aku itu karena FOMO. Seperti yang aku bilang tadi, setiap orang itu nggak mungkin nggak scroll sosmed ya, jadi ada aja gitu, ada aja. Nah, itu membuat kita FOMO. Terus yang ketiga, biasanya itu karena menghindari biaya cukai. Terus ada biasanya karena gengsi atau memenuhi gaya hidup ya, karena barangnya limited edition atau karena produksinya sedikit nih, tapi nggak ada di Indonesia, adanya di luar negeri. Jadi mereka memanfaatkan jasa titip ini. Oke, setelah sedikit membahas tentang jasa titip tadi, sekarang aku akan bahas tentang kaitannya dengan konsep perilaku konsumen dan pemasaran. Yang pertama ada motivasi konsumen. Jadi konsumen itu terdorong oleh keinginannya untuk memiliki tampilan yang berbeda. Tren global atau yang seperti aku sebutkan tadi itu FOMO ya teman-teman. Lalu juga keinginan untuk memiliki barang yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dalam just tip ini, motivasi muncul karena satu, barangnya eksklusif. Yang kedua, barangnya sedang viral. Yang ketiga itu biasanya dikaitkan dengan status sosial juga dengan gaya hidup. Selanjutnya ada persepsi nilai. Jadi barang itu tidak nilai dari harganya saja teman-teman, tapi juga seperti yang aku sebutin tadi juga ada eksklusifnya, kelangkaannya, lalu viralnya, dan pengalaman memilikinya. Jadi dalam just tip ini konsumen merasa memiliki nilai
nilai tambah karena barangnya itu tidak tersedia di toko lokal. Yang ketiga ada pengaruh sosial. Jadi teman-teman, seorang konsumen menentukan keputusan pembelian itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya atau lingkungan sosialnya. Ada seperti teman, influencer atau artis-artis. Kemudian ada komunitas-komunitas yang diikuti oleh konsumen tersebut. Untuk testimoni, review, tren media sosial itu juga menjadi salah satu dorongan dalam keputusan pembelian konsumen terhadap suatu barang atau produk. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Just Tip ini menyasar segmen pasar yang punya daya beli menengah ke atas, lalu konsumen yang aktif banget di media sosial, kemudian konsumen yang mempunyai minat atau loyal ya terhadap barang-barang branded atau barang-barang yang langka. Mereka juga menyasar seseorang yang dapat dijadikan trendsetter dalam pembelian. Lalu untuk strategi pemasarannya, biasanya para Just Tip ini memanfaatkan media sosial. Bisa seperti membuat konten di media sosialnya, lalu juga bisa bekerja sama dengan para influencer atau artis-artis yang menjadi trendsetter tadi. Kemudian juga para Just Tip ini memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan seorang konsumen bisa melakukan pembayaran online, dan juga menjaga kepercayaannya atau membranding dirinya sehingga dapat dipercaya oleh para konsumennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Just Tip tidak hanya sekedar nitip membeli barang saja, akan tetapi juga mencerminkan dinamika perilaku konsumen modern yang dipengaruhi oleh tren global, eksklusivitas produk atau kelangkaan barang, dan juga interaksi sosial digital. Kemudian, seorang konsumen tidak hanya mempertimbangkan nilai fungsionalnya saja dalam pengambilan keputusan pembelian, akan tetapi juga mempertimbangkan nilai emosional yang melekat pada suatu produk yang sulit diakses secara langsung. Melalui analisis konsep perilaku konsumen seperti motivasi, persepsi nilai, pengaruh sosial, segmentasi pasar, dan juga strategi pemasaran menunjukkan bahwa Just Tip ini merupakan adaptasi konsumen terhadap keterbatasan akses pasar dan juga merespon keinginan konsumen, yaitu identitas, status, dan juga koneksi sosial. Just Tip juga menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen merupakan kunci utama dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif.